Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aksor Ramadana Lubis, NIM 191010182 dari kelas S1TT07C. Saya ingin menjadi orang yang sukses di dunia akhirat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas post-test dari praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu modul 4 tentang konstruksi dasar pengulangan. Silahkan ditonton videonya, teman-teman. Konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Nah, berikut adalah flowchart-nya. Nah, berdasarkan flowchart itu, kita bisa lihat struktur dari pengulangan ada 3 bagian. Yang pertama ada kondisi pengulangan. Berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true, pengulangan akan terus dilanjutkan. Nah, yang kedua ada badan pengulangan, yaitu berupa deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi itu dapat berupa konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. Nah, yang ketiga ada pencacah atau counter, yaitu suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah increment atau berkurang decrement pada setiap pengulangan dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai akhir yang sudah ditentukan. Nah, jadi ada 3 jenis konstruksi dasar pengulangan. Yang pertama ada pengulangan for, yang kedua ada pengulangan while, yang ketiga ada pengulangan do while. Nah, di sini saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu pengulangan for. Nah, berikut adalah strukturnya dari pengulangan for dalam bahasa C++. Nah, kita masuk ke penjelasan. Start adalah kondisi pada saat awal pengulangan. Biasanya kondisi ini digunakan untuk membuat atau memberikan nilai pada variabel yang digunakan untuk mengontrol pengulangan. Misalnya kita akan menggunakan variabel i. Maka untuk kondisi start ini, kita juga harus memberikan nilai awal untuk variabel i. Misalnya dengan 1. Maka pada kondisi start atau pada start kita beri i sama dengan 1. Nah, yang kedua ada condition. Adalah kondisi yang harus dipenuhi agar pengulangan dapat dijalankan. Selama kondisi ini terpenuhi, maka program C++ akan terus melakukan perulangan. Misalnya kita ingin menghentikan perulangan dengan variabel i telah mencapai jumlah 10. Nah, maka pada bagian condition kita membuat perintah i kurang sama dengan 10 gitu. Nah, yang ketiga ada increment atau decrement. Nah, adalah bagian yang digunakan untuk memproses variabel agar bisa memenuhi kondisi akhir pengulangan. Umumnya nilai variabel bisa bertambah atau increment, atau dalam simbol bahasa C++ kita beri, tadi kan karena kita beri variabel 1, variabel i, maka untuk incrementnya i++, atau berkurang decrement i minus. Nah, begitu. Lalu yang keempat ada statement, adalah bagian kode program yang akan diproses secara terus-menerus selama proses pengulangan berlangsung. Nah, kita langsung ke contoh programnya. Nah, dalam bahasa C++ kali ini saya akan menggunakan software yang bernama CodeBlock untuk memudahkan kita semua. Nah, kita langsung saja membuat programnya. Kita misalkan kita ingin memberi variabel a. Nah, maka kita beri int a. Nah, tadi kan struktur pengulangan for ada for buka kurung start. Nah, start ini kita memberikan nilai pada sebuah variabel. Nah, di sini kita buat variabel a, berarti kita buat a. Nah, lalu setelah start sama dengan 1 dan itu sudah terpenuhi, maka titik koma. Lalu kita masuk ke condition. Nah, di mana condition ini akan kita beri variabel a. Nah,
maka pengulangan A ini akan berhenti pada jumlah atau nilai 10. Nah, begitu. Karena kita mau menaikkan, bertambah, maka kita beri increment dengan variabel A plus. Tutup kurung. Nah, lalu kita buka kurung kurawal. Nah, lalu kita masuk ke statement. Statement adalah program yang akan diulang-ulang. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tulisan atau outputnya Akso ganteng. Nah, lalu kita tutup kurung kurawal, kita return untuk mengakhiri programnya. Nah, dalam bahasa C++. Lalu kita coba, kita run. Nah, inilah outputnya. Coba kita hitung ada berapa outputnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kan? Karena sudah terpenuhi dari condition. Nah, itu. Oke, cukup sekian saya jelaskan mengenai pengulangan for. Oke, sekarang kita masuk ke flowchart dari pengulangan for. Nah, kira-kira seperti inilah flowchart dari pengulangan for. Nah, apabila dia bernilai true, maka dia akan menampilkan outputnya, yaitu pengulangan for. Nah, peningkatan atau increment A++ dari variabel A. Nah, dan terus diulang sampai memenuhi nilai dari 10. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pengulangan yang kedua, yaitu pengulangan while. Nah, di sini kita bisa lihat struktur pengulangan while dalam bahasa C++ sebagai berikut. Nah, while, buka kurung condition, tutup kurung, buka kurung kurawal, statement, titik koma, increment atau decrement, titik koma, tutup kurung kurawal. Oke, kita lanjut ke contoh program pengulangan while. Nah, di sini saya sudah buat contoh programnya. Kita akan memberikan variabel A. Nah, berarti kita menggunakan tipe data integer, lalu kita beri variabel A titik koma. Nah, kita masuk ke struktur program pengulangan while. Nah, di sini ada while, buka kurung, condition kan. Nah, berarti kita ingin menghentikan variabel A ini berhenti pada nilai atau jumlah 5. Berarti kita buat pada condition A kurang dari 5. Nah, lalu kita buka kurung kurawal. Kita masuk ke statement. Nah, di sini saya akan membuat statement pengulangan while. Nah, lalu saya membuat decrement atau saya membuat increment atau bertambah. Nah, dengan A++ titik koma. Nah, tutup kurung kurawal. Saya akhiri programnya dengan return 0 titik koma. Lalu saya tutup kurung kurawal. Tuh. Nah, kita langsung saja kita run. Nah, inilah outputnya. Kita lihat jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti tadi di conditionnya kita berhenti pada jumlah 5. Nah, gitu. Berarti program yang kita buat benar dan tepat. Nah, begitulah penjelasan mengenai program pengulangan while. Oke, sekarang kita beralih ke flowchart pengulangan while. Nah, kita bisa lihat di sini flowchartnya hampir sama dengan flowchart pengulangan for, namun di sini kita menggunakan nilai yang berbeda. Nah, itu kita menggunakan nilai atau yang kita akan ulang berjumlah kurang dari 5, sedangkan tadi di pengulangan for kurang dari sama dengan 10. Nah, oke, kita lanjutkan ke program pengulangan yang ketiga, yaitu pengulangan do while. Nah, struktur pengulangan do while dalam bahasa C++ adalah sebagai berikut. Do, buka kurung kurawal, statement, titik koma, increment atau decrement, titik koma, lalu while, buka kurung condition, tutup kurung, titik koma, lalu tutup kurung kurawal. Nah, di sini ada penjelasannya. Perulangan while dan do while pada dasarnya hampir sama, namun ada bedanya. Nah,
Perbedaan itu ada pada lokasi pengecekan kondisi pengulangan. Dalam struktur while, pengecekan untuk kondisi perulangan dilakukan di awal, sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi, maka perulangan tidak akan pernah dijalankan. Namun, pada perulangan do while, pengecekan kondisi akan dilakukan di akhir perulangan, sehingga walaupun kondisi adalah false, perulangan akan tetap berjalan minimal 1 kali. Nah, tadi bedanya while dengan do while, kalau while itu pengecekan kondisinya di awal, sedangkan program do while pengecekan lokasinya atau pengecekan kondisinya ada di akhir. Nah, berarti dia di sini. Nah, kita beri variabel a misalnya lagi. Nah, lalu kita beri nilai a sama dengan 1 titik koma. Nah, lalu kita masuk ke struktur program do while, itu do. Nah, do, lalu buka kurung kurawal, kita masuk ke statement. Nah, di sini saya akan membuat statement pengulangan do while. Nah, lalu saya beri increment atau bertambah variabel a plus plus. Nah, ingat statement ini adalah bagian yang akan terus diulang-ulang dan akan ditampilkan pada output. Nah, lalu saya tutup kurung kurawal, kita masuk ke conditionnya while, saya akan berhentikan pada nilai 10. Berarti nanti pada output pengulangan do while ini akan berjumlah 10. Jadi lalu titik koma, lalu kita return untuk mengakhiri program C++, lalu kita return 0, lalu kita tutup kurung kurawal. Nah, coba kita build dulu ya, lalu kita run. Nah, coba kita hitung outputnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 9? Karena kita mulai dari 1. Nah, kalau kita mulai dari 0, maka akan berjumlah 10 gitu. Nah, tahu bedanya ya teman-teman. Nah, karena tadi kita udah bernilai 1, maka dia akan berkurang 1, karena ini kan kurang dari 10, bukan kurang dari sama dengan 10 gitu. Paham ya teman-teman? Oke, itulah tadi mengenai penjelasan tentang ketiga program pengulangan for, pengulangan while, dan pengulangan do while. Oke, kita sekarang ke flowchart dari pengulangan do while. Nah, di sini kita lihat ada bedanya dari yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita mulai program, lalu kita menginputkan nilai dari suatu variabel. Di sini kita memberikan input a sama dengan 0. Lalu kita langsung ke pengulangan, langsung ke outputnya. Nah, di sini kita beri output pengulangan do while. Nah, lalu kita beri increment. Nah, di sini saya akan memberikan increment penambahan. Lalu jika benar, nah kita di sini masuk ke kondisi. Jika benar memenuhi kondisi a kurang dari sama dengan 10, maka akan menampilkan dari outputnya, yaitu pengulangan do while. Nah, setelah ini terpenuhi sampai 10, barulah program selesai dijalankan. Masa depan kamu dibuat dari apa yang kamu lakukan sekarang, bukan dari apa yang kamu lakukan besok. Terima kasih saya ucapkan. Apabila saya ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.